Baik, sekarang kita masuk cara mendebit dan mengkredit dalam akuntansi. Sebenarnya, cara menentukan debit dan kredit dalam akuntansi itu tidak lepas dari persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan hutang tambah modal, atau bahasa akuntansi lainnya aktiva sama dengan hutang ditambah dengan ekuitas. Namun di sini saya menggunakan bahasa yang sangat simpel, yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, tips yang sangat mudah atau yang sangat simpel untuk bisa kita menentukan mana yang posisi debit dan mana posisi kredit di dalam akuntansi adalah dengan cara mengetahui T-account atau membuat yang namanya T-account. Nah, T-account yang saya maksud di sini adalah perkiraan bentuk dua kolom atau dua sisi, ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. T-account itu seperti ini. Nah, pengertian debit dalam akuntansi itu menunjukkan sisi sebelah kiri, sementara pengertian kredit dalam akuntansi menentukan sisi sebelah kanan. Nah, agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan mana yang debit dan kredit, cukup kita mengetahui mana posisinya debitnya dan kreditnya, yaitu harta sama hutang. Artinya, harta sama dengan hutang, artinya debit dengan kredit. Nah, persoalannya sekarang bagaimana dengan modal? Nah, di sini saya telah menentukan mana posisi debit dan mana posisi kredit. Artinya, jika harta ini bertambah, maka posisinya di debit. Sedangkan hutang ini bertambah, posisinya di kredit. Modal bertambah, posisinya di kredit. Namun pertanyaannya, kenapa modal ini bertambah berada di sebelah kredit? Kenapa dia ikut sama hutang? Nah, kenapa modal ini? Karena modal yang disetorkan ke pemilik kepada perusahaan, artinya modal ini disetorkan pemilik ke perusahaan dianggap sebagai kewajiban, dianggap sebagai hutang perusahaan kepada pemilik. Kenapa? Karena pemilik ini menyetorkan dana atau menyetorkan modal kepada perusahaan untuk bisa berkembang dan dapat memberikan keuntungan kepada pemilik itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, modal ini dianggap sebagai kewajiban atau hutang perusahaan kepada pemilik. Maka penulisannya sama dengan hutang, dicatat di sebelah kredit. Oke, dicatat sebelah kredit. Nah, sebenarnya debit sama kredit itu sama halnya dengan sebelah kiri itu aktiva, sebelah kanan itu pasiva. Nah, tips yang kedua yaitu dengan cara kita mengetahui mekanisme persamaan dasar atau mekanisme debit dan kredit. Ini mekanisme atau tabel rumus dari kelompok-kelompok akun dalam mendebit dan mengkredit. Artinya, kalau harta itu bertambah dicatat di sebelah debit. Kalau harta berkurang dicatat di sebelah kredit. Namun saldo normalnya debit. Ya, sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya, artinya harta itu berada di posisi debit. Oke, saldo normalnya. Hutang itu bertambah di sebelah kredit, betul kan? Sesuai yang kita pelajari sebelumnya. Hutang di sebelah kredit, harta di sebelah debit, modal di sebelah kredit. Nah, sedangkan modal kalau dia bertambah di sebelah kredit, sedangkan modal kalau berkurang dicatat di sebelah debit. Saldo normalnya adalah kredit. Nah, pendapatan dicatat di sebelah kredit kalau bertambah. Kalau berkurang dicatat di sebelah debit, maka saldo normalnya itu di kredit. Nah, sekarang kita bahas tentang pendapatan. Kenapa kalau pendapatan itu bertambah dicatat di sebelah kredit? Karena pendapatan itu menambah modal, maka dicatat di sebelah kredit. Artinya, jika pendapatan ini bertambah, maka akan menambah yang namanya modal. Ya. Kalau pendapatan ini bertambah, ya kan, misalnya kita mendapatkan suatu pendapatan, peroleh suatu pendapatan, maka otomatis menambah suatu modal perusahaan. Nah, maka itu menambah yang namanya modal. Maka
Setelah kita ketahui bahwa jika modal bertambah, maka dicatat sebelah kredit. Maka otomatis kalau pendapatan bertambah dicatat sebelah kredit. Begitu pula kalau berkurang dicatat sebelah debit, disamakan dengan modal. Nah, sekarang kita masuk ke beban. Nih, beban. Kalau beban ini bertambah dicatat sebelah debit. Nah, pertanyaannya kenapa di sebelah debit? Karena beban ini menunjukkan pengorbanan untuk memperoleh yang namanya pendapatan. Artinya, beban ini adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Nah, oleh karena itu beban ini merupakan pengurang dari pendapatan. Nah, akibat hal ini jika pendapatan bertambah itu dicatat sebelah debit kan. Jadi kalau pendapatan berkurang maka dicatat sebelah debit. Artinya beban kan mengurangi pendapatan, artinya pendapatannya berkurang debit, makanya beban ini dicatat di sebelah debit. Nah, kalau beban berkurang maka dicatat sebelah kredit. Nah, oleh sebab itu jika pendapatan berkurang maka dicatat di sebelah debit. Artinya beban ini mempengaruhi yang namanya pendapatan, berarti mengurangi pendapatan. Maka kalau beban ini bertambah maka dicatat sebelah debit. Oke, sekarang kita masuk ke seterusnya, yaitu debit. Debit ini adalah secara simpel aja ya. Debit ini sebenarnya bagaimana Anda menggunakan pembiayaan itu. Misalnya, menimbulkan biaya, membeli peralatan, atau hanya memegang uang tunai atau kas saja, seperti harta kan. Jadi bagaimana kita menggunakan harta itu? Bagaimana cara kita untuk menggunakan biaya itu? Ya, untuk membeli peralatan, atau memegang uang tunai aja, atau memegang harta itu aja. Seterusnya, kredit. Cara simpelnya kredit itu yaitu bagaimana Anda membiayai bisnis Anda melalui hutang dan modal yang Anda punya. Nah, oleh sebab itu, cara menentukan debit dan kredit sebenarnya sangat mudah. Ya, cukup buat aja bersama dasar akuntansi, kemudian buat yang namanya T-account. Artinya lebih mudah mana posisi debit dan mana yang posisi kredit. Oke, demikian cara menentukan debit dan kredit dalam akuntansi. Semoga bisa dimengerti